Baik, terima kasih anak-anakku 10 PSPT 1. Hari ini kita akan belajar berkebinekaan global. Materi berkebinekaan global. Materi dalam kali ini adalah topik berdamai dengan diri sendiri. Siapa itu diri sendiri? Diri kita sendiri. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan 1. Memahami konsep tentang ragam identitas. Ragam identitas. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Nanti kalian bisa memberikan contoh. Contohnya bagaimana menghargai diri sendiri, welas asih terhadap dirinya sendiri, mencintai terhadap dirinya sendiri, serta bagaimana mempraktekkan dalam konteks yang berbeda. Pasti cara mempraktekkan itu berbeda. Ya. Pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ada yang pernah? Tidak. Berarti selalu welcome dengan identitasnya. Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Ada tidak yang pernah menyembunyikan identitas? Contoh, kamu orang mana? Rumah kamu di mana? Dengan orang yang baru kenal mungkin, gitu. Apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut dipermalukan, tidak baik karena identitas Anda? Apakah Anda merasa bebas dan merdeka? Ya. Ya. Ada yang tidak? Merasa minder dengan identitasnya? Coba kalau ada boleh angkat tangan. Ini semuanya merdeka. Berarti jenengan semuanya welcome dengan identitas, tidak menyembunyikan identitas. Tepuk tangan. Ayo kita mulai dengan bermain identitas. Yang saya panggil, silahkan maju ke depan. Yang saya panggil. Yang merasa perempuan, silahkan maju ke depan. Yang merasa perempuan agak ke kiri. Ini yang merasa perempuan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oke, yang merasa laki-laki maju depan. Dua, 3, 4, 5. Wah, bisa pas ya. 10. Oke, 55. Oke, 55. 55. Nah, oke, udah. Berarti yang identitasnya perempuan berapa? 10. Identitas laki-laki 10. Coba sekarang
yang lahir tahun 2007, silakan berkumpul. Berkumpul yang 2007. Depan. Berarti yang belakang ini lahir 2008. Ada berapa? 2006. Oh, ada yang 2006. 2007 berkumpul. Sebelah kiri. 2008 sebelah kanan. 2008 sebelah kanan. 2006 di tengah. Spesial. Saya 86. Oke, spesial juga. Terus coba yang anak pertama. Angkatan yang ini. Anak kedua. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Dari pertanyaan tadi, coba didiskusikan dan direnungkan beberapa pertanyaan. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi, identitas yang sama pada semua pusaran permainan, atau berubah? Berubah. Tadi ada yang perempuan terus gabung di lahir 2007, ada yang laki-laki gabung di tahun 2008, akhirnya berubah. Di situ tidak ada laki-laki atau perempuan, tapi adanya yang lahir 2007 atau 2008. Dan juga tadi yang anak pertama, gitu, ada yang jenis kelaminnya laki-laki, tapi juga ada yang jenis kelaminnya perempuan. Juga ada yang lahirnya 2007, gitu. Apakah Anda tadi bertemu dengan seorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Kenapa? Karena identitas orang bisa berubah. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba ubah dari 1 sampai 3. Tadi cuma 3. Oke, coba untuk dia berdiri dulu. Ceritakan. Yang paling penting apa? Menurut saya yang paling penting itu jenis kelamin. Jenis kelamin itu penting. Dari tadi. Terus Yang kedua tanggal lahir. tanggal lahir. Terus urutan anak ke. Jadi yang paling penting tadi adalah jenis kelamin. Biasanya yang dirasa paling penting itu jika disinggung itu biasanya yang paling mudah sensitif. Gitu. Itu. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Kita punya banyak dari tadi, kita punya banyak identitas. Coba kita amati dari video. Maria Crispin, get answer. California mempersembahkan steak, selimut, dan mini kacang. California pasti bagus. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas
Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekamu. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Dari video ini bisa kita simpulkan bahwa kita itu harus apa? Menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Gitu. Berbeda itu tidak selalu. Kadang berbeda. Contoh tadi, identitasnya perempuan berbeda dengan identitas laki-laki. Tapi bisa bersama ketika identitas contoh yang lain 2007, yang lain 2008. Bisa berubah lagi ketika anak berubah lagi anak atau dan lain. Jadi pada intinya kita tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh kita juga merendahkan diri kita sendiri. Apa kita merendahkan diri kita sendiri? Contohnya minder. Minder itu merendahkan dirinya sendiri, merasa tidak mampu. Merasa contoh yang paling jelek, contoh yang paling bodoh, gitu. Tidak bagus karena nanti mindsetnya diri sendiri. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku. Dengan seseorang tapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Contoh tadi punya kesamaan identitas perempuan tapi berbeda identitas ketika tahun lain. Ada identitas yang bisa kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Nah, yang kita terima contohnya identitas perempuan, identitas laki-laki itu tidak bisa kita ubah kecuali di operasi. Kira-kira iki 20 iki ono ra sing pengen dioperasi ganti ngono lho. Sopo? Dia. Kok ora ganti ya? Iki sing wedoke pengen dadi lanang ora? Sing lanang pengen dadi wedok dan dia pengen dadi perangga. Nek rangga iki nek dadi wedok iki bahaya iki. Perempuan berkumis tebal. Ada juga identitas kita bisa dibangun. Yang bisa dibangun contohnya apa? Pekerjaan. Contoh yang simpel. Siapa dulu yang dari SMP Bodagung? Ada enggak?
Yang dari SMP 2 Pacitan. Ada yang dari SMP 1 Pacitan. Ada yang dari MTS Negeri 1 Pacitan. Gitu? Dulu identitas kamu MTS Negeri 1 Pacitan. Dulu identitas kamu SMP 1 Pacitan. Dulu identitas kamu SMP 1 2. Sekarang identitas kamu SMK 1 Pacitan. Satu kelas kamu itu sama enggak sekarang? Identitasnya sama enggak? Sama. Yang dulu di SMP Tulaan itu sekarang identitasnya sama dengan kamu enggak? Sama. Semua. Nah, berarti kan itu yang dibangun. Kalau yang dibangun bisa berubah. Contoh lagi, dengan nanti setelah lulus dari SMK 1 Pacitan, identitasnya SMK 1 Pacitan. Tapi setelah lulus, itu identitas kamu bisa berubah lagi. Kamu bangun sendiri. Ada yang menjadi wirausaha, ada yang bekerja, ada yang kuliah. Di kuliah nanti identitasnya juga berbeda-beda. Ada yang kuliahnya di UM Malang, ada yang kuliahnya di UNESA, ada yang di UI. Satu universitas saja kadang identitasnya juga bisa berbeda. Ada yang fakultas hukum, ada yang fakultas teknik, ada yang fakultas kedokteran. Coba kita budaya konsep. Lumpia crispy get answer. Wanda double Celluloid Berisi dan Body Celluloid Ultimate Red Skin now. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty.
Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Nah, dari video ini, berarti kita itu tidak boleh apa? Minder dengan dirinya sendiri. Jangan membuat standar itu dari iklan, industri budaya. Tapi buatlah standar dirinya sendiri. Buatlah standar dirimu sendiri. Tadi ada disampaikan, orang yang cantik itu katanya orang yang berkulit putih. Orang yang cantik, orang cewek yang rambutnya halus. Tapi standar di negara satu dengan negara lainnya berbeda. Di Mauritania tadi orang yang cantik itu orang yang subur atau orang yang gemuk, gitu. Tapi di Jepang orang yang cantik itu orang yang subur. Makanya jangan memburu hal yang bentuknya hanya dilihat sekilas. Hargai diri kita sendiri. Hargai diri kita. Konsep yang narsis, mengagumi diri secara berlebihan, itu bagus kan? Self-pity, mengasihani diri sendiri secara berlebihan, merasa jadi orang yang paling malas, itu juga. Makanya apa yang kita lakukan? Latihan mencintai diri sendiri, kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Dua, kesadaran penuh. Coba nanti kita pakai kesadaran penuh. Ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa keterhubungan memperluas sadar kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang secara semuanya berbeda. Ambil nafas, ambil nafas, rasakan yang dalam. Bayangkan diri kamu. Bayangkan diri, hargai diri. Bagaimana cara menghargai diri? Ekspresikan dengan dirimu. Mungkin dengan tangan yang bagaimana ketika kamu mencintai diri sendiri. Satu kali lagi, ambil nafas dalam-dalam. Rasakan, hargai dirimu. Apa yang kamu lakukan, apa yang ingin kamu lakukan. Terus sekarang ekspresikan bagaimana cara kamu mengekspresikan, mencintai, menghargai pada teman di sampingmu. Coba bagaimana? Biasanya kalau mencintai itu bagaimana? Coba. Coba. Boleh berpelukan laki-laki itu berpelukan boleh. Nah, oke. Senyum. Biasanya kalau pelukan senyum tak?
variasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang saya bersihkan satu. Ini ada warna hijau. Yang hijau dulu saja. Tulis identitas kamu. Oke. Dan nanti tempel di papan. Boleh lebih dari satu identitas. Yang pertama identitas itu berarti ditulis. Terus apa lagi? Ini salah. Semoga identitas kamu terserah. Mungkin bisa identitas itu hobinya makan soto, hobinya mancing, hobinya membaca. Kita punya juga identitas hobi itu. Ya. Gak usah nurut temennya, identitasnya dirinya sendiri saja. Contohnya hobinya apa, ya? Sudah? Mungkin ada identitasnya hobi panjat pinang. Biasanya dengan hobi itu orang itu bisa punya identitas, enggak? Ya. Dengan hobi yang sama akhirnya membuat identitas yang hobinya game itu nanti juga jadi komunitas game. Sudah, yang merasa sudah silahkan ditempel di papan. Iya, identitas. Yang bonago kan akhirnya identitas bonago, gitu. Yang Pacitan akhirnya kan identitas Pacitan. Sudah ceritakan mulut. Ayo mulut kita kan, yuk. Sudah, silahkan ditempel di papan.
Saya tidak melihat. Saya ambil 3. Oke. Mungkin ada yang sama, tapi mungkin ada yang berbeda. Oke. Yang satu namanya Zahra. Jenis kelaminnya perempuan, anak ke-1 dari saudara. Hobinya karawitan, tari, musik, basket, rohis, teater. Hobinya banyak. Hobi ekskul gitu kan, hobi juga itu. Alamatnya pelosok Rajan Lor, RT 4 RW 4. Di sini di bawahnya itu Naufal, namanya laki-laki. Hobinya membuat seni apa ya? Bonagung. Terus yang satunya Ivana Gita, perempuan, hobinya memasak, olahraga juga bulu tangkis, statusnya pelajar. Anak ke-1, asal sekolah di Pacitan, sekolah sekarang SMK 1 Pacitan. Alamatnya Nanggungan. Bisa berbeda, berubah-ubah. Tadi semuanya SMK 1 Pacitan. Tapi ketika sudah kembali ke pulang, akhirnya berubah identitasnya. Berubah kan? Berubah. Sing Bonagung ya Bonagung. Sing Pringkuku ya Pringkuku. Nek sing ini Candi. SMK 1 Pacitan. Pakai seragam ini kamu di jalan. Kamu anak mana? SMK. Tapi kalau sudah di rumah, sudah di identitas ini sudah dilepas. Identitasnya anak rumah, anak kos. Oke. Pada intinya dari pembelajaran tadi, oke, kita harus belajar menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, biar kita tidak apa, dan juga menghargai orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Oke. Itu kesimpulan dari